welcome to the radio news. Good morning, good night, good evening, good afternoon. Bersama saya Rivo Lembong. Saya Arlinda Baswedan. And here I am, DT Cafe. Welcome to the radio. Yes, pada pertemuan kali ini seperti opening awal bahwa kita akan membacakan berita yang sudah kita kumpulkan dari berbagai sumber media berita tentunya. Ini sudah dipastikan ini tidak hoax ya. Hoax enggaknya nggak tahu, cuma kan kita baca berita aja. Iya, tapi ini kan sumbernya dari media berita lah. Betul. Ya kan? Langsung ke. Taruh disclaimer dulu, ini fun aja. Iya tuh. Nggak serius, nggak menyinggung berbagai pihak ya, cuma fun aja apa yang kita baca, apa yang berseliweran di timeline kita. Reaksi kita terhadap berita ini Iya. adalah reaksi kita sejujur-jujurnya. Bukan bermaksud menjelekkan, tapi kalau emang kocak, ya kocak berarti udah kocak udah gitu. Simple aja. Oke, masuk ke berita pertama yaitu dari Kumparan News. Judul beritanya itu kasus pria dibakar karena mencuri ubi di Deli Serdang. Dibakar. Dibakar karena mencurinya. Orangnya. Siap. Tapi enak juga kayaknya kalau yang dibakar ya. Jadi Ghost Rider gila. Oke. Seorang pria berinisial F di Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dianiaya lalu dibakar oleh AR, seorang oknum di Sidik Deli Serdang pada Rabu 6 Agustus. Perkaranya, F dan seorang rekannya J kedapatan mencuri ubi. Begitu kepergok, F langsung minta ampun agar tak mendapat penganiayaan. Namun, upayanya tak ditanggapi. Ia bersama temannya tetap dibakar. Seperti apa kisahnya? Berapa ubi yang ia curi sehingga berakhir tragis? Benarkah ada oknum polisi yang terlibat? Ya kan? Masuk. Dia mencuri 2 karung ubi. Ya kan? Dia dihakimi dan dijanjikan diampuni. Namun kenyataannya tidak. Dia tetap dianiaya dulu pertama, kemudian lalu dibakar. Di sini terindikasi bahwa oknum yang membakar ini ada kaitannya dengan kepolisian. Salah satu oknum kepolisian yang ikut membakar ini. Terindikasinya. Korban mengalami luka bakar 20%. Meski sudah minta ampun, F tetap dibakar. Tuh. Namanya yang bakar bukan massa ya. Iya, polisi menetapkan 2 orang tersangka, oknum Disdik dan si pemilik ubi. Tuh. Nah, menurut kalian ini gimana nih? Ada 2 orang remaja yang mencuri ubi, dan gue nggak tahu sebenarnya konteks mencuri ubinya ini karena apa ya? Karena mungkin dia emang kesusahan pengen dijual lagi, atau emang dia iseng? Nggak etis sih menurut gue. Di luar konteks dia mencuri ya, cuman kalau menghakimi secara dibakar ya. Kalau gue sih Setuju lu? Enggak. In case dia mencurinya tidak ada pencurian, tidak ada pembenaran terhadap perilaku tersebut kalau menurut gue. Cuma kalau ya gue ikut sama yang dia bilang, kayak kalau misalkan ada pengadilan sepihak ya itu yang harus digarisbawahi. Hakim sendiri nggak boleh lah. Ya sebenarnya kita kan tidak membela pencuriannya kan, cuman ya emang kita juga tidak bisa bilang cuman karena ubi ya, cuman ini permasalahannya kok sekejam itu gitu. Sampai dibakar. Iya, maksudnya kan sekarang kan sosial media di mana-mana. Ini kan bukan zamannya penjajahan Jepang, Belanda kan. Apa-apa dianiaya kan enggak. Ya apa ya? Mungkin ketika lu mendapati seorang pencuri, mungkin kan di situ ada emosional lah maksudnya. Iya, itu. Cuman kan balik lagi, ya mungkin lu udah tua men, masa lu tidak bisa mengkontrol emosi lu gitu. Dan
menurut gue juga ini ya nggak seharusnya lah, maksudnya dibakar, dianiaya gitu. Orang yang mencuri duit rakyat aja nggak dia ngapain. Next. Next ke berita kedua akan dibacakan oleh Lu aja nggak apa-apa. gua. Sampai gue di-charge. Oke. Berita kedua nih dari lu ya, Tok. Dari CNN kalau nggak salah. CNN. Oke, berita kedua nih berjudul, silakan baca sendiri. Oh, gue yang baca. Timnas diminta bayar royalti Indonesia Raya. Apa kata PSSI? Wow. Jadi PSSI ini ini berita dari Jakarta, CNN Indonesia. Jadi di sini dijelaskan bahwa PSSI itu merespon polemik yang menyebut Timnas Indonesia harus membayar royalti pemutaran lagu nasional yang selalu dinyanyikan setiap pertandingan Timnas Indonesia di stadion. Gue di sini nggak bakal baca panjang-panjang karena gue lebih ingin kita meriak dengan keiniannya kita aja. Stop. Sebelum itu kalau kalian pengen baca berita yang kita sampaikan tadi secara lengkapnya, ini ada linknya di bawah. Ya, di deskripsi. Di deskripsi kalian bisa baca. Ya, tuh. Kayak gitu kan. Timnas Indonesia membayar royalti. Ya. Aduh. Gue sebagai mahasiswa hukum tentu ini adalah penelitian oleh gue ambil. Jujur ini lidi gue. Berarti ini lu ngambil penelitian soal ini? Iya, tentang royaltinya kan. Tapi kalau menurut gua, ini kan ada kasus terbaru kalau diikutin tuh Ari Lasso. Ari Lasso tuh kan, Oh iya, gua tahu. Ya kalau lu tahu Ari Lasso, dia akhirnya membuka fakta yang nominal yang ia dapatkan begitu kecil ya. Dan dia marah-marah. Wajar. Iya. Wajar marah-marah karena kok cuman berapa? 200.000, 300.000. Lupa gua Lupa nominal. Ya segitulah pokoknya. Dia nggak sesuai sama. Dia nggak sesuai lah ya kan. Dari sini aja kita melihat kan bahwasanya penciptanya sendiri tidak dihargai dengan layak oleh pihak penyelenggara royalti ini nih, yang mengurusi tentang royalti ini. Menurut gua, ini menurut pendapat gue pribadi ya, apakah Timnas Indonesia, ini konteksnya Timnas Indonesia, harus membayar royalti ke pencipta lagu Indonesia Raya atau Tanah Airku gitu? Menurut gue sih harus ya. Secara gue pribadi, menurut gue harus. Karena dimana bukan bermaksud kita untuk, itu kan lagu kebangsaan, itu kan lagu apa, tapi ya tolonglah, maksudnya kan pencipta ini kan juga punya keluarga. Nah, yang keluarga dari si pencipta ini kan mungkin nggak semuanya mampu gitu kan. Ada yang hidup bergantung di royaltinya ini. Nah, kita bisa melihat bahwa dari kasus Ari Lasso-nya aja, Ari Lasso loh, kita siapa yang nggak tahu beliau kan dapat nominal hasil royaltinya dia aja nggak sesuai gitu. Apalagi keluarga pencipta lagu Indonesia Raya Tanah Airku ini yang tidak dapat diakses lah oleh netizen. Ya, bagaimana kita tahu kehidupan mereka gitu. Ya, ya menurut gue kalau misal diminta royalti dari pihak keluarga pencipta, menurut gue ya wajar-wajar aja sih. Tapi yang bertanggung jawab atas itu ya penyelenggaranya, mungkin ya dari PSSI-nya lah yang harus mengurusin itu. Pihak penyelenggara berarti. Iya. Kalau lu nih, Kalau dari poin yang disampaikan saudara Rivo tadi ya, Saudara Rivo, gue, oke. gue sedikit besar sih setuju. Karena kayak bentuk kita untuk menghargai lah, iya. apresiasi. Entah berapapun nominalnya ya, cuman ya oke aja sih menurut gue. Seperti teori yang dikemukakan oleh John Locke, Apa tuh? yang teorinya Lu ini dibuka belum? natural Locke. strike. Kekunci dia, kekunci. Yang John Kay? Dia megang kuncinya. John John Lennon, Yang nyanyi. Ditembak dia. iya. Ditembak bener. Ditembak, oke. Rest in peace. Legend. Ya, Rest in peace juga Po Alpha. Pak. Hari ini Oh ya, pada hari ini kita terus berduka cita. segenap keluarga radio mengucapkan turut berduka cita kepada Pak Alfa Dan keluarga. dan keluarganya, semoga diberikan ketabahan. Amin. Amin. Oke, balik lagi ke topik. Seperti yang dikemukakan oleh John Locke, teori yang menyebutkan bahwa setiap usaha, waktu, tenaga, usaha orang itu harus dihargai
itu adalah teori yang dikemukakan oleh John Locke kalau nggak salah ya. Salah apa? Itu tuh judulnya tuh Koreksi sama di. iya, Gua tuh yang judulnya tuh ngoreksi. Natural Rights, judulnya dari John Locke. Kalau gua nggak salah, tapi kalau salah Udah maafin gitu. Koreksi. Ya menurut gua ya harus dihargai aja. Menurut lu gimana? Gua bakal jawab polemik ini dengan dua sisi sih. Anjrit. Dua sisi ya maksudnya dua sisi pro kontranya. Kalau misalnya pro-nya terhadap berita ini kayak bener, gue setuju sama opini kalian yang bilang menghargai keluarganya, bukan memperkaya ya, apa ya, mensejahterakan pencipta lagu tersebut. Karena bener sih dengan adanya polemik royalti ini terhadap lagu kebangsaan, lagu-lagu ya intinya lagu-lagu penting suatu negara itu tetap harus dibayarkan walaupun ini konteksnya lagu kebangsaan atau apa. Ya bener, waktu itu gue pernah lupa gue baca statementnya siapa, kalau adanya royalti ini tuh berarti mendiang almarhum Wage Rudolf Supratman harusnya dalam menjadi orang terkaya di Indonesia. Ya gue setuju akan hal itu. Itu kata hakim MK. Kata hakim MK ya. Pokoknya dengan statement itu ya gue setuju. Walaupun itu lagu bangsaan atau apa, tapi ini gue juga bahas dari kontranya nih. Kontranya karena sebenarnya kontranya tuh lebih ke general sih, bukan ke soal lagu kebangsaan ini. Konvensional. Setiap lagu soal apa ya, karena kan setiap polemik yang berat gitu, itu kan akan dijadikan suatu tatanan yang lebih rinci kan. Iya. Nah, gue lebih menyayangkan kerinciannya itu sih, karena terlalu rinci tapi kurangnya transparansi. Setuju. Mungkin itu kalau menurut gue itu juga yang gue bahas itu. Iya, kontradiksinya mungkin kurangnya transparansi. Ya walaupun ya nggak tahu sih gimana jalannya, pokoknya mungkin kedepannya harus ada lebih transparansi atau apapun itu. Tapi kalau misalnya polemiknya menurut gue kontranya, kalau gue dari sisi general nih bukan bahas soal lagu bangsaan ini, mungkin dengan adanya case soal royalti ini akan membuat, gue nggak tahu sih, warna baru. Gue sangat warna yang sangat baru di Indonesia, karena gue berpandangan bahwa akan adanya kesulitan bagi musisi-musisi baru untuk memperkenalkan karya-karyanya, karena bagaimanapun banyak coffee shop juga yang lebih playing safe aja nih, nggak nyetel lagu, dan gimana mau. Ini lebih ke lagu konvensional. Iya, ini kalau kontranya lebih ke konvensional songnya aja. Izin menambahkan saudara Dito terkait dengan lagu konvensional dan pembayaran royalti ini. Iya. Oke. Maksudnya itu gini. Kalau dalam undang-undang yang gue baca tuh mengenai pembayaran royalti, suatu lembaga atau suatu orang yang harus membayar royalti kepada penciptanya ini, itu tuh yang bersifat komersil. Acara itu bersifat komersil. Kalau kita kaitkan dengan lagu kebangsaan, itu komersil dong jatuhnya kan. Karena itu ditayangin di TV dan di stadion orang beli tiket, which is ya itu udah jatuhnya ya komersil menurut gua. Kalau emang pihak dari keluarga penciptanya menuntut akan pembayaran royalti, gue bisa terima, sah-sah aja. Karena ini komersil. Beda lagi kalau misalnya kita menyanyikan di sekolah, kita menyanyikan di gedung kuliah kita, di kelas kita, nah itu nggak masalah sebenarnya. Sebenarnya nggak masalah. Cuma kan polemik yang terjadi adalah banyak yang takut untuk melakukan itu karena takut royalti itu. Kayak kafe-kafe sampai kemarin ada yang kayak suara kicauan burung aja. Oh iya. Ada royaltinya, itu kan kicauan burung, men. Iya. Kicauan burung. Iya. Besok gua akan meroyaltikan siulan gua. Gimana sih? Bayar, bro. Bayar. Boleh. Nah, jadi polemik terkhusus buat gue pribadi. Ya maksudnya belum terlalu rinci lah bagaimana mengatur itu, makanya yang gue tulis, guys tolong nanti dibaca ya jurnal gue mengenai sistem direct licensing. Linknya di bawah. Belum. Belum. Sekarang udah jadi. Sabar. Next news. Linknya dong baca. Dari mana beritanya?
Ekonomi. Dari mana dulu? Ekonomi. Sinyal pasar, Tempo, WhatsApp. Wah, Hoax. salah. Langganan LTI. Ini berita dari Tempo, Majalah Tempo ya. majalah Tempo. Beritanya itu mengenai bisnis ekonomi. Sri Muli. Gue sih nyebut nama. Ya nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sebut Oh, aja. yaudah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sebut aja. Sri Mulyani soal gaji guru dan dosen rendah. Semua harus dari negara. Bab. Menurut Sri Mulyani, persoalan rendahnya gaji dianggap menjadi tantangan bagi keuangan negara. Oke, berarti ini mengenai apakah gaji Oke. guru ini merupakan beban negara atau tidak kan sebenarnya. Nah, kalau soal gaji guru seperti yang kita tahu bahwasanya gaji guru kan memang tidak terlalu tinggi ya. Kalau ini pandangan gue pribadi ya. Kenapa Jepang bisa sukses sekarang? Karena ketika peristiwa Hiroshima dan Nagasaki mereka habis hancur lebur oleh Amerika, Presiden Jepang kala itu adalah mereka menyelamatkan si para guru-guru ini. Karena menurut Presiden Jepang ini Hal yang terpenting ya. hal yang terpenting adalah guru, Pendidikan. Nah, menurut gua kenapa guru harus digaji? Gua tidak bilang Layak. layak loh. Jangan, gak usah tinggi lah mungkin. Layak aja mungkin. Mungkin kalau tinggi nanti ada polemik lagi kan ke depannya ini. Jadi ini yang sepengetahuan gue ya, guru honorer tuh digajinya rendah banget bro, gak sampai 1 juta malah per bulan. Iya. Sementara jam pelajaran yang dia Sama ya. yang diajar tuh banyak, seperti guru-guru PNS kayak gitu. Dan itu tuh apa ya? Ya kasihan lah, miris lah maksudnya. Ya mungkin kita sekolah 12 tahun kan. Kita kan kurang lebihnya kita dapat banyak ilmu lah dari guru-guru kita kan. Dari guru-guru kita yang masih ada maupun yang udah nggak ada. Ya kalau misalnya dibilang nggak dapat ilmu juga bohong juga kan. Lu bisa 1 tambah 1 sama dengan 2 ya dari mereka. Fondasi pendidikan Iya, penting. pendidikan penting. Kalau menurut lu gimana? Langsung gua. Iya, Paling dulu. lu dulu. Gue mau bahas ini agak sedikit ada teorinya. Jadi kalau misalkan ini kan Ngulik deh. enggak kalau ini kan polemiknya adalah gaji guru honorer ya, apa gaji guru secara general? Honorer dianggap Rendah. beban negara. ya gitu kan konteksnya. Secara teoritis beban itu kan ada yang dibagi menjadi deductible dan non deductible ya. Deductible tuh misalkan dia deductible expense ini dia tuh kalau di perusahaan dia tuh biaya-biaya yang mempengaruhi perusahaan. Sementara yang non deductible expense ini kalau gue nggak salah ya teman-teman, saya bukan profesional di bidang itu. Sepengetahuan gue aja. Non deductible expense ini sementara non deductible expense ini adalah biaya-biaya yang di luar dari penunjang perusahaan itu. Oke. Sementara yang tadi kayak udah lu sebut bahwa guru ini adalah no matter what dia itu honorer atau PNS, dia adalah salah satu titik tumpu dari generasi-generasi bangsa ini. Jadi menurut gua adalah mereka itu harusnya ya walaupun dikatakan pahitnya ya beban, mereka itu beban penunjang yang harusnya ditunjang juga. Betul. Kalau menurut gua. Jadi kalau menurut gua apa ya? Ya in general emang harus menghargai walaupun itu mau honorer, mau itu PNS, mau itu P3, intinya lebih untuk diberikan kelayakan aja sih kalau gua. Karena gua juga punya beberapa orang dekat gua yang dia itu guru, ada yang pernah jadi honorer, ada yang udah PNS, ada yang P3, dan mereka tuh kontradiksi hidup mereka tuh sama sebenarnya. Gaji soal gaji. Dan mungkin yang di konteks ini para guru-guru tidak menerima bahwa mereka itu dianggap
beban negara Iya, gitu. setuju. Gue setuju sih karena mereka tuh adalah penunjang pertama, emang benar pertama. Fondasi gila. Ya sih. Menurut gue. Lalu dari lu Sama sih, gue kayak yang lu berdua bilang tadi setuju. Karena gue tuh pernah denger kayak bahkan di daerah tuh kayak susah guru karena Iya, itu iya, gajinya iya, tuh iya. kecil. Iya. Kayak orang tuh apa ya? Buat Lalu- jadi guru honorer tuh susah. Kalau kebantal gue lo ambil. Kayak gitu. Iya, guru honorer susah. Kayak padahal kan guru maksudnya sangat dibutuhkan lah Betul. ibaratnya. Cuman karena yang soal Gaji. gajinya kecil itu kayak kekurangan apa sih sebutannya? Sumber daya. Ya sumber daya gitu. Can you imagine ketika guru ini tidak dilayaki oleh pemerintah dengan gajinya, banyak orang yang gak mau jadi guru. Gitu. Gak usah gitu. Tidak layaknya penunjang dia aja, dia ngajar seenak-enaknya. Iya. Itu juga menurut gue ya udah hak dia, orang dia juga Iya, tidak mendapatkan tidak haknya. mendapatkan hal yang harusnya didapatkan gitu. Dilan pernah berkata tahun 1990, guru itu digugu dan ditiru. Jika Suripto berani jika Suripto berani menampar saya, jangankan Suripto, kepala sekolah megang-megang gue bakar sekolah ini. Kata Dilan tuh. Karena Dilan, Bukan kata lu ya. gua kata gua, kata Dilan, kata Dilan. Disclaimer aja. kita mau impersonate aja, gua Oke, bakal oke. boleh bilang kan? Oke. Dilan yang ngomong. Iya. Bahwa guru itu harusnya Digugu dan ditiru. Maka dari itu dengan adanya kelayakan dan akhirnya membuat si guru-guru ini lebih potensial buat negara ini, itu membuat generasi-generasi emas lebih akan tercipta. Tapi kita sudahi mengenai gaji guru ini. Oke. Gue lebih pengen, lu pernah nggak lihat di TikTok tentang ada bocah SMP, SD, SMA ditanyain sama TikTokers gitu, Oh iya tahu gue. dan dia tuh Yang jawabannya Generasi cemas itu kan. generasi cemas itu, dan itu jawabannya bener-bener ngaco gitu. Ibu kota Jawa Barat aja nggak tahu gitu kan. Itu menurut kalian itu gimana tuh? Dengan apa ya, dengan siswa-siswa yang Gimana jawabnya? ini berdasarkan pengalaman kita aja ya. Maksudnya kita pas sekolah aja, walaupun kita nggak pinter-pinter banget ya, cuman nggak sampai segitunya loh. Iya. Jujur bingung sih jawabnya. Entah salah emang muridnya Iya. atau gurunya itu, pendidikan yang didapatnya mungkin. Kalau Dan sampai ada, gue pernah lihat di salah satu berita gitu di YouTube, itu ada siswa yang kelas 2, 3 SD itu Perkalian ya? nggak bisa Iya. ngitung pertambahan malah. Tambahan. Pertambahan nggak bisa ngitung. Kalau gue pernah lihat yang SMA boy. Oh, yang perkalian. Iya. Ih, kata gue, ya Allah, masa sih men? Gitu. Enggak, lu ngerti gak? dia tadi. Masa sih men? Kayak bener-bener sedih ngeri ya. Sedih Karena gua. iya sih, iya, Sedih iya, gua. betul. Ah, Dasar ya maksudnya dasar gua balik kan- ya. Dulu aja gue kan kalau gue belajar kan juga di luar sekolah juga gue belajar kan, kayak gue ikut les gitu, gue aja sampai biarpun gue malas ya, cuman gue yang penting hadir gitu, sampai gue harus bisa gitu. Kenapa ini generasi cemas ini nggak bisa gitu? Bukan emas. Iya, bukan emas, cemas gitu kan, kasihan gitu kan, kan Saya disayangkan. Iya, bener. ironis lah Iya. ya kan. Kalau gue pribadi ya, kalau ini iya balik lagi kayak tadi Lingga, ini nggak bisa disalahkan di Iya pihak kan? siswanya, nggak bisa disalahkan di pihak pengajar ya. Cuma kalau menurut gue, dimanapun suatu polemik itu ada, pasti ada di dua sisi kan. Betul. Kalau menurut gue, mungkin ada beberapa yang dari pihak-pihak terkaitnya, terus ada juga yang dari, karena emang kalau emang untuk gue bahas yang di siswa aja deh. Kalau misalnya di siswa, kalau emang siswanya malas emang susah, mau gimana juga susah. Cuma ini banyak tok yang males kerja gak? Karena sekarang kita udah terlena dengan digitalisasi, bro. Apa-apa AI itu membuat, mungkin emang gue tidak mengeneralisir ya, tapi buat orang yang literasinya nggak bagus deh, yang literasinya lumayan, itu aja masih susah untuk mengontrol diri terhadap digitalisasi ini. Ya. Apalagi buat
yang literasinya kurang, karena di Indonesia kan masih banyak Iya, buta huruf, buta huruf segala macam kan. Nah, makanya kayak mungkin kalau gue lebih menekankan ini di pihak siswanya. Karena emang dari kepribadian dianya. Gue tuh, kita kan tahu ya, di zaman kita aja sekolah di Jakarta tuh gratis. Iya. Iya kan? Nah, yang tadi kita tonton di Generasi Cemas itu tuh di Jakarta, men. Bukan di daerah. Apalagi gitu. Tapi malah How can you imagine Jakarta? Lu ibu kota Jawa Barat aja lu nggak tahu gitu. Mungkin kalau ditanya ibu kota Sumatera Selatan, ya mungkin lu tidak familiar, wajar kalau mungkin lu nggak tahu. Ya bukan nggak wajar juga sih, cuman agak ya masih inilah. Ibu kota Jawa Barat loh, tetangga masa nggak tahu. Tapi itu di luar konten yang dibikin kan ya? Emang real maksudnya? Iya nggak sih? Real bro, itu tuh real menurut gua. Kan dia emang konten tuh yang di post Iya. lebih, maksudnya kalau settingan gitu Iya. kan, bukan disengajain kan? gue malah lebih terhibur sama konten-konten yang Lu terhibur apa kalau enggak, bukan yang itu. Konten yang serupa dengan itu yang ditanya apa cita-citamu. Terus anak TK aja Kapal laut. ada yang Budiono Siregar jadi kapal laut. Budiono Siregar. Ada yang Kapal laut. ada yang kuli tuh. Ada yang kuli tuh lu. Ada masih TK. Terus ya kuli duduk kayak gitu. Gini. Kuli. Ya, itu kan sebenarnya juga Itu lebih menghibur aja sih kalau itu. ya walaupun sebenarnya tragis ya menurut Iya. gua. Maksudnya di episode 2 aja gue pengen jadi pilot gitu kan. Iya kan? Iya. Maksud gua, Gue pengen jadi presiden. nah lu tuh jadi presiden, dia pengen jadi hakim garis. Iya kan, maksudnya kita aja Setinggi itu. setinggi itu. Mas, nah ini gua nggak tahu siapa yang salah ya dengan sistem ini. Kok banyak maling? Menarik. Ya kan, maksud gua kayak bagaimana ini bisa takutnya akan menjadi sebuah permasalahan baru toh yang akan muncul di Indonesia, di mana seperti yang kita tahu di bawah presiden yang sekarang ini akan menginisiasi generasi emas 2045 gitu kan. Apakah bisa dengan kualitas yang seperti ini gitu? Ya mungkin nggak semua ya orangnya. Cuman yang kita tahu ada loh beberapa siswa nih yang niat dan ada beberapa siswa yang emang kurang belajar lagi gitu kan. Ironis aja sih kalau gue pribadi. Jujur gue proyek waktu itu proyek dinas pendidikan yang harus literasi pagi itu gue setuju banget sih. Gue baru menyadari itu sekarang. Sumpah lu. Terus pagi. Dulu lu males. Enggak, gue iya, baca. iya, bener. Dulu gue baca. SMP kan? Iya, Itu yang iya coba SMP. Itu gue baca. Swear gue baca. Lalu Itu kan gue dicatat gila. Misalnya di kantin sama gue. Bam. Bam. Kok gitu? Enggak, gue Tapi baca. pernah sekali ke kantin. Enggak, gue baca. Gue Sekali Enggak. sama Lingga. Enggak. Soalnya waktu itu tuh guru gua yang jagain buat literasi baca seru banget. Pak Dede gila. Oh. Pak Dede kan kadang-kadang kalau dia lagi bercanda kan lucu kan. Nah pagi-pagi dia masih ngantuk gitu. Lu pada baca kalau gua mukul kayak gitu, itu lucu banget. Tapi gue ditampar sama Pak Dede. Bisa. Itu karena kesalahan lu kali. Iya mungkin. Cuman ya udah gue soal balik lagi soal kayak Ntar lu nanti kan cerita lucu Pak Dede. Itu gue diajar Pak Dede kan. Spelling. Gue baca mango tuh mango. Lu tau gak? Dia ngeliat gue langsung gitu doang anjir. Terus kayak sorry Pak gitu. dia tuh kadang suka ngagetin itu anjing. Iya. Gue bilang orang buak. Kaget ya? Emang iseng ya. Iya. Gue nggak diajar sih. Sehat-sehat Pak Dede. Ya kan jantung mobil gue kaget. Itu lu ngomong apa? Sampai mati gue. Apa tadi? Tapi, tadi lu baru ngomong tapi. Apa? Yang soal literasi. Oh soal literasi. Nah ini kan soal kita yang tadi kita bilang yang angkatan kita kan mengalami itu tuh kan Minim. literasi pagi kayak gitu-gitu kan kita ngalamin kan. Nah itu kan kita dicatat tuh misalnya seingat gue ini seingat dikasih lembar gitu. Udah nyampe Iya kan? mana bacanya? Iya judul apa, halaman berapa itu tiap hari tuh Iya. sampai berapa Mau dirangkum nggak sih? Enggak ya? Iya akhirnya iya. Iya kan? Ketika lu Kan sudah dikumpulin. Biar kelihatan Iya kan? baca Iya, gitu. dikumpulin. ke guru bahasa Tapi Indonesia. jujur emang sempet skip sih gua. Pas gua akuin gua sempet skip.
Sesekipnya gue paling baca salaman doang lah kalau gue gitu. Iya. Yang penting intisarinya sudah dibaca. Itu dia. Iya, ngerti kan? Terus ya kenapa gua nggak tahu ya kalau ini diterapkan apa enggak sekarang ya. Oh iya. Nah, maksudnya kalau bisa diterapkan sampai sekarang ya bagus. Harus bisa. Kalau menurut gua harus bisa untuk menunjang generasi masih itu. Biarpun masih malas-malasan Iya. mungkin ya. Iya. Seenggaknya adalah dari satu buku satu lembar kesimpan di otak dia. Dijejelin. Iya. Kasar. Iya. Kalau bisa malah sekolah tuh, buku-buku filsafat lu taruh di sekolah tuh. Ya, nggak Biar dia masalah. bisa, Nggak biar masalah. biar dia bisa mikir hidup dong lu. Iya. Buku masak. Heeh. Iya kan. Biar bisa masak. Nah lu kalau buku masak apa yang dirangkum, Ling? Resep. Ya nggak masalah dong. Mau masak. Siapa Belajar mau- masak sih. Iya, siapa yang jadi chef? Apa gila? Apa Semua boleh. Tiba-tiba gue bahas Indonesia. Misalkan namanya Rian gitu. Rian, hari ini masak apa nih? Saya rode, Bu. Kok tua banget masakan? Kenapa? Gua ada di buku resep gitu. Enggak, gua kira kan masak yang zaman-zaman sekarang gitu kan, pancake. Justru itu bukunya buku masakan ini tradisional gitu. Oh, lebih mengenalkan Iya. masakan Indonesia lagi. Oh, bagus sih. Bagus kan? Nah, yang kita lebih menanamkan baiknya sejarah Indonesia Betul. yang benar. Just Nah, merah. gua tuh suka banget sama siapa? Guru Gembul. Iya. Guru Gembul tuh gua suka banget. Dia menyampaikan sejarah dalam perspektif yang mungkin kita baru tahu. Ini jujur ya, ini gua bukan ya emang kan sejarah kan ini kan maksudnya agak rancu kan. Jujur emang gua banyak ilmu yang gua baru tahu dari dia. Iya sih. Dari guru Gembul ini. Ya nggak masalah kan, maksudnya biarpun kita udah nggak sekolah, cuman kan ilmu-ilmu itu kan penting lah. Dia kan sampai mati. Gue tidak mau bilang kalau gue malu karena gue baru tahu dari guru Gembul, ya nggak apa-apa gitu kan. Ya emang kita kan mungkin dulu nggak diajarin atau kita lupa gitu. Nggak masalah. Menurut gue banyakin guru-guru seperti guru Gembul ini, Iya, setuju. dimana yang menyampaikan sejarah dari perspektif lain gitu. Sebenarnya banyak yang kayak dia, cuman nggak nggak terekspos aja. Banyak kok. Tapi dulu ada di SMA gue tuh namanya Pak Marwan. Dia tuh ngajar sejarah. Pokoknya kalau di gue tuh sejarah ada dua. Gue lupa yang satu sejarah apa ya. Nah dia ngajar itu tuh. Dia sih emang oke sih ngajarnya. Masih muda. Kalau kita di Lipan siapa nih? Apa? Guru yang emang bener-bener ini, Bener-bener ngajar. yang bisa masuk lah. Maksudnya walaupun tanpa penekanan, tanpa ini. Musuh Parsi. Lu bus parsi ya? Walaupun coret di tembok. Enggak, kalau gue Pakwi sih. Paul. Pakwi gila. Mas belajar mas. Guru gue ngomong gitu terus. Misalkan Kita bego nih. Dia selalu. Mas belajar. Dia nggak marah, cuma Mas belajar. Mas belajar mas, kayak gitu. Perkasnya begitu. Guru apaan dia? MTK. Oh. Gua sih gua nggak tahu ya, menurut gua orang yang setuju, bukan setuju, cuman gua biasa aja kalau guru tuh main tangan. Karena menurut gua kalau nih anak emang kesannya tolol, dibilangin gak bisa, Layak dipukul. mundur ini. Dijep langsung ya. Dijep lagi. Belajar anjing. Gak apa tuh. Gak apa menurut gua. Gemes. Ya maksud gua kan, kalau emang lu tidak bisa diajarin di sekolah, minimal parenting lu di rumah tuh Iya. dibenerin lah gitu ngerti kan? Dipukulnya di rumah. Ya apapun itu, dulu gue terserah. gak mau belajar dipukul bapak gue cowok, disambitin GSPR. Wah. Iya. Serius cowok. Lu belajar toh. Lu Nggak belajar gue. Gua belajar gila. Gak maksudnya kalau gak mau belajar gitu. Gua nggak pernah nggak mau belajar, boy. Bah. Apalagi dari hidup ya. Jangan. Harus belajar ya. Selalu belajar. Alah, itu mah nggak usah dipelajarin. Jalanin aja ya. Apanya sih belajar hidup? Gak ada kitabnya soal hidup. Anjing. Kok setara Plato? Tapi Alias Rivo. nah, tapi emang literasi sih sebenarnya literasi kan gak harus dari buku ya. Yang sebenarnya concern gue tuh ini sih, sekarang tuh banyak bocah-bocah pada main game. Nah itu yang bikin. Yang pada main game tuh Roblox. Main game, Roblox? Enggak. game toxic tuh, Mobile Legend. Nah, buat siapa namanya kalau Kominfo ya?
Kominfo kalau mau ngeblokir jangan ATM diblokir 3 bulan nggak aktif, tapi blokirlah Mobile Legend. Penuh dengan orang-orang toksik. Serius, bener gak? Bener. Tapi yang blokir bukan Kominfo. Oh, siapa? PPATK. PPATK, tolong jangan blokir rekening, blokirlah Mobile Legend. Ntar nggak bisa main. Gue emang udah gak main. Emang nggak main. Gak main. Lu main ya? Enggak. Ah, bohong. Blok. Maksudnya separah itu, men. Mobile Legends separah itu. Gue pernah jadi korban, gue pernah jadi pelaku. Separah itu gila. Ada lah yang katain haram lah. apa. Iya, maksudnya udah bawa orang tua lah di situ. Sama satu lagi sih PUBG ya. Ini bukan gue sarah ya, cuman gini nih contohnya. Kayak misalnya kan kalau di PUBG itu bisa on mic kan, kayak misalnya Jawa. Gabok. Kayak gitu. Parah banget ya? Iya, lu tahu sih ada tuh di TikTok jadi antara suku Itu timur. lu katain. Enggak, bukan gua gila. Oh. Jadi ada suku timur sama suku Jawa yang saling saut-sautan. Iya. Kata gua, anjrit. Kaget lu. Kaget sih gua. Kita kan gak separah itu gila. Dulu kalau main game paling cuman dari mana aja. gua cuman refleks lo goblok lu tok kayak gitu Iya, doang gitu. paling. Simpel aja. Enggak yang sampai ngatain suku gitu kan. Berlebihan sih. Nah itu mungkin ini pengaruh dari streamer tolol yang kayak gitu, ngerti gak? Yang toksik lah ibaratnya. Jadi ini orang anak-anak kecil ini meniru. Sebenarnya kayak gitu. Karena kan segmen nggak bisa dipisahin. Ya sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan streamer juga ya, cuman Dokter Tirta nyalain kok. oh itu terserah. Itu dokter Tirta, kalau gue tidak menyalahkan streamer juga. Yang disalahkan adalah orang tuanya, bagaimana kok enak bisa mengakses Iya. YouTube. YouTube umum, sementara ada YouTube Kids di mana yang tontonannya Cocomelon. Ya kan kayak gitu-gitu, kenapa enggak Tapi apa iya lu anak SD kelas 2 nontonnya masih Cocomelon? Masih YouTube Kids. Sementara lu dulu kelas 2 udah nonton apa? Denny Manusia Ikan, Denny Manusia Ikan, Panji Petualang, Panji Petualang, Si bola. si Bolang, tendangan si Madun. nah si Unyil. Unyil. Unyil udah kagak ada, Cok. Iya, padahal Innalillah. kapan bukan enggak goblok. Udah enggak tayang. Cara enggak ada. Gitu. Gua nggak tahu. Lu muncul udah nggak ada tuh serius banget kayak. Udah lah, Seru banget itu buat makan siang. Iya. Enggak deh. Gua tuh lu sadar gak kalau Unyil terus Jejak si Gundul. Enggak, taruh. Beda. Unyil, dunia binatang itu Itu tuh seru banget. bermanfaat gila. Iya. Iya, kan? ke pabrik-pabrik. Iya, itu seru gila itu namanya. Pengetahuan gila. Pengetahuan baru. Kita kan dulu mungkin ngelihat lumba-lumba dari dunia binatang itu. Tapi jadi kepengen lu gua ngeliat yang paus biru tau gak lu? Orca. Bukan paus biru. Paus biru tuh yang dia kalau muncul keluar gitu. Oh. Itu seru banget anjir lu gua nonton. Masih teringat gitu di core memory gua. Si Otan. Nah, si Otan juga bermanfaat tuh. Kadang dia suka eksperimen-eksperimen gitu, Cok. Iya. Dibanding dulu nonton Katakan Putus Nah, itu. sama Ganteng-Ganteng Serigala. Tapi gue nonton. Rivo monitor Rivo. Ya, mau. Betul mau. Tapi jujur itu gue tonton. Kok nyata? Kok nyata? Setelah gue beranjak dewasa ya, gue kayaknya bohong dah. Gua gak pernah nonton itu sih. Bohong. Nonton tapi gua enggak, gua tuh nonton kalau misalnya dia nonton doang. Nah, jadi nonton. ketonton. Tonton itu. Soalnya gua udah kayak, ini apaan sih acara apaan sih gitu. Gue bisa menilai. Enggak, Kak. Dikat aja dulu. Bawa nama tuh. Zak. Gak apa-apa kan? Enggak. Dikat. Jangan. Kata aja link. Jangan. Lalu kan soalnya gua mikirnya waktu itu kayak, ini tuh nggak kurang mendidik aja. Enggak lah, maksud gua kan banyak acara-acara itu yang kita kan gua nggak tahu lu dibatasin apa enggak ya dalam nonton TV. Kalau gua sih enggak nonton TV, jadi ya udah emang Jam berapapun. tonton aja. Enggak, gua sih enggak, cuma kayak kalau udah kurang sih itu anjing sama gua. Enggak, ya tapi kan banyak juga yang seru. Enggak juga sih. Ronaldo Wati. Oh, ya maksudnya gitu. banyak acara TV. Tontonan TV. Iya. Acara TV yang seru juga sebenarnya. Tapi menurut gua acara paling terbaik adalah SpongeBob SquarePants. Itu udah terbaik. Itu hard. Ya walaupun apapun itu yang menurut gua masih bisa menghibur gua sampai sekarang gua kadang-kadang kalau mau tidur nonton SpongeBob SquarePants. Pinipin sih gue. Ini sih juru ini.
Doraemon. Doraemon. Upin Ipin Doraemon. Doraemon apa? Doraemon kucing langsat. Gitu bukan. Ya maaf. Muncrat anjing. Tapi lu pengen bikin acara TV ya? Enggak sih. Tiba Lah, apa sih pengen gak? Enggak, gua enggak. Oh, gue pengen sih. horor sih gue pengen. Horor ya. Oh, itu dulu apa? Kalau horor ya. Dunia lain ya? Dunia Dunia. lain, dunia. Wah, sama ini. Misteri si Tukul. Mister Tukul jalan-jalan. Mister Tukul jalan-jalan, Mister si Tukul. Itu seru banget. Coba gue nonton. Gue nonton. Seru ya. Oh, Tukul yang gini-gini ya? Iya. Itu malah kembali ke Ya, Nah, kalau Mister Tukul jalan-jalan tuh yang seremnya itu. Itu serem, itu jujur serem itu. Setahu gue malah yang Mister Tukul jalan-jalan itu malah real, boy. Karena Aku nggak tahu. itu jadi ada beberapa, gue pernah nonton kalau nggak salah di Kisah Tante Jawa gitu pernah ngejelasin kayak paranormal di Mister Tukul itu sampai apa namanya Itu yang tumbang yang kayak kata gitu. bisa ngelukis kan? Iya, kayak Isolpati. Itu. Iya, Oh, keren juga. keren gitu. Katanya sih real lah, nggak tahu ya gue. Tapi gue sih udah mulai gak percaya dengan acara real di TV itu ya. Iya. Gue sih kayak masa sih gitu. Iya. Masa sih? Nebak-nebak gitu. Ini kayaknya deh. Enggak sih, emang gue di YouTube di TV emang gak percaya acara setan aja sih gue. Nah ini kita bahas di konten nextnya aja. Setuju gak? Oke. Seru nih. Cukup sekian Radio News pada kali ini. Saya pamit undur diri, bersama saya Rivo Lembong. Saya Lingga siapa tadi ya? Pancawati. Bukan. Baswedan. Oh, Lingga Bukan. Baswedan. Iya, Oh, Lingga Baswedan. Baswedan. Emang iya. Kira ya. Tito Buffett. Thank you for watching radio. See you next video. Bye bye. Kenapa itu? Sempurna. Jangan lupa subscribe ya. Komen juga. Oke. Bye.